Olimpiade Tokyo 2020 baru aja kelar. Dan satu hal menarik yang gue temuin dari Olimpiade tersebut adalah untuk pertama kalinya skateboard diperlombakan sebagai cabang olahraga. Nah, bicara soal skateboard dan cabang olahraga, beberapa pekan yang lalu secara tidak sengaja gue menemukan satu video dari YouTube yang membahas soal Rian Sanabani, seorang pemain skateboard yang punya tekad besar banget untuk ikut Olimpiade guna menyuarakan penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi di negara tempat dia berasal. Dan negara tersebut adalah Yaman. Apa yang terlintas di pikiran lu ketika mendengar negara Arab? Kemewahan, kekayaan, taipan, sultan? Percayalah teman-teman, semua hal tersebut adalah pengecualian untuk Yaman. Kenapa? Karena faktanya, Yaman adalah negara Arab termiskin di Timur Tengah. Dan hal ini sebenarnya ironis ya, sangat-sangat ironis. Karena Yaman sendiri sebagai negara sebenarnya memiliki sejarah kebudayaan Islam yang sangat kuat. Yang mana hal tersebut sangat berpengaruh pada nilai-nilai, sistem dan kebudayaan yang dianut masyarakat Arab. Yaman itu dikenal sebagai negeri waliullah karena di sana banyak sekali pemukiman atau perkampungan yang diisi oleh para keturunan Rasulullah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena krisis kemanusiaan, Pak. The impoverished nation of Yemen stands on the brink of collapse. 500 villagers live in Al-Matna on the outskirts of Hodeidah. Puluhan ribu nyawa sudah melayang karena krisis kemanusiaan tersebut. Rudal dan peluru datang silih berganti dan perang saudara terus terjadi, dan keadaan ini semakin parah setelah Arab Spring 2011. Nah, kalau kalian mau tahu soal detail Arab Spring dari mulai penyebab, latar belakang sampai sejarahnya, kalian bisa nonton part pertama video ini yang tayang di channel Hipotesa. Mereka sudah membahas hal ini dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Linknya gue taruh di deskripsi. Nah, sedangkan di video ini kita bakal membahas dampak 10 tahun setelah revolusi yang ternyata makin menambah perih. Bisa kita bilang Arab Spring ini punya efek domino yang sangat luar biasa. Ya, terjadi pertama di Tunisia, lalu berdampak kepada Mesir, Libya, Syria, hingga Yaman. Dan kenapa gue detail membahas Yaman? Karena gak banyak orang yang bahas, gak banyak orang yang tahu. Apa yang terjadi di situ sungguh-sungguh sangat menyedihkan dan membuat kita geleng-geleng kepala. Kita dipertontonkan secara telanjang bagaimana titik terendah politik yang terjadi dalam suatu negara. Yang ditandain dengan peristiwa membakar dirinya seorang yang bernama Muhammad Abu Azizi. Pergerakan Mahasa itu kan masif ya. Di mana-mana demo, mereka menuntut keadilan sosial dan kehidupan yang lebih demokratis. Dan pada akhirnya pergerakan massa di sana berhasil menjatuhkan presiden Tunisia saat itu, yaitu Ben Ali. Nah, keberhasilan masyarakat Tunisia untuk menjatuhkan tirani bernama Ben Ali ini menginspirasi hampir seluruh masyarakat di Jazirah Arab. Di Mesir, Husni Mubarak pun berhasil digulingkan. Di Libya, Gaddafi berhasil digulingkan dan dibunuh. Di Yaman, hal serupa juga terjadi. Presiden berkuasa 33 tahun saat itu, Ali Abdullah Saleh, harus tumbang. Kenapa dia bisa tumbang? Karena pergerakan massa begitu masif waktu itu, cuy. Dan salah satu poros protes terbesar datang dari kelompok The Houthi, Hussein dan Ali Abdul Malik. Bisa dibilang The Houthi ini adalah kelompok yang sangat-sangat bertentangan dengan Ali Abdullah Saleh ini. Dari awal, dari dulu mereka tuh udah gontok-gontokan, udah bentrok terus-terusan. Dan ketika The Houthi ngelihat ada kesempatan untuk menjatuhkan Ali Abdullah Saleh, mereka akhirnya all in, cuy. Dan pada akhirnya, melalui pertemuan yang diinisiasi oleh Dewan Pertimbangan Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi, memaksa Ali Abdullah Saleh untuk meletakkan jabatannya sebagai Presiden Yaman. Dan digantikan oleh wakil presiden yang saat itu, Mansur Hadi. Nah, ternyata si Hadi ini ketika memimpin Yaman itu nggak berhasil membawa stabilitas, cuy. Yang ada malah tambah runyam. Yaman dibagi jadi 6 bagian federal. Dengan 6 bagian federal ini, kekuatan Yaman semakin melemah. Kelompok-kelompok teroris mulai masuk dan kondisi pun semakin carut marut. Melihat keadaan kayak gini, The Houthi juga nggak terima, cuy. Akhirnya mereka juga menuntut Mansur Hadi untuk meletakkan jabatannya sebagai Presiden Yaman. Nah, tapi kali ini tidak semudah sebelumnya. Kenapa? Karena Mansur Hadi didukung militer yang sangat kuat. Walaupun The Houthi berusaha untuk rebel, berusaha untuk memberontak, selalu kalah, selalu kalah, selalu kalah. Kenapa The Houthi selalu terdesak? Karena mereka kekurangan kekuatan militer. Akhirnya mereka mencari sekutu.
Dan orang yang punya kekuatan militer yang besar, orang yang punya loyalis yang luar biasa, tak lain tak bukan adalah Ali Abdullah Saleh. Orang yang dulu jadi musuh terbesar mereka. Dan apa yang dilakukan The Houthi? Mengajak Ali Abdullah Saleh untuk berkoalisi, Pak. Menjatuhkan Mansur Hadi. Gila nggak? Kalau pada akhirnya lu bakal koalisi nih sama si Saleh, kenapa dulu lu jatuhin? Itulah kotornya politik. Dan itu ditonton langsung oleh masyarakat Yaman, cuy. Yang mana saat bentrok tentara Ali Abdullah Saleh dan The Houthi ini udah banyak nyawa yang melayang. Jadi untuk apa ribut-ribut dulu? Dan akhirnya Saleh mau. Kenapa Saleh mau? Ya simple, karena kerjasamanya dengan The Houthi itu bisa membawa peluang dia untuk mendapatkan tahtanya kembali. Akhirnya koalisi lah dua pihak ini kan. Mereka langsung fast forward ke ibu kota, yaitu Sana'a. Dan ternyata berhasil, cuy. Sana'a berhasil dikuasai oleh koalisi antara Ali Abdullah Saleh dan The Houthi ini. Terus kemana Mansur Hadi? Mansur Hadi kabur. Kaburnya kemana lagi kalau bukan ke Arab Saudi, negara yang 100% mendukung penuh si Mansur Hadi ini. Nah, disitulah Ali Abdullah minta full support dari Arab Saudi untuk melawan kelompok The Houthi dan Saleh ini. Arab Saudi menyanggupi akhirnya memberikan bantuan suplai logistik dan militer kepada Mansur Hadi. Nah, akhirnya Mansur Hadi menjalankan roda pemerintahan dari negara Arab Saudi sampai sekarang. Dan ketika Arab Saudi sudah ikut masuk, pasti ada satu negara lagi yang masuk, Pak. Tak lain tak bukan adalah Amerika Serikat, yang mana menyuplai kebutuhan Arab Saudi dalam konflik Yaman tersebut. Selain untuk suplai, Amerika Serikat juga punya kepentingan langsung, yaitu menghajar semua jaringan Al-Qaeda dan Daesh yang tumbuh dan hidup di negara Yaman. Arab Saudi udah masuk, Amerika udah masuk. The Houthi butuh dukungan. Ditambah lagi ternyata koalisi antara The Houthi dan Saleh ini pecah. Tiba-tiba Saleh membelot dan menyatakan dukungan kepada Mansur Hadi. The Houthi nggak terima, akhirnya mengeksekusi Saleh di ibu kota Sana'a. Saleh ditemukan tewas terbunuh. Dan The Houthi mengakui sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Saleh tersebut. Karena kekuatan militer The Houthi melemah, akhirnya mereka mencari bantuan dari negara luar. Dan negara luar tersebut tak lain tak bukan adalah Iran. Di sini Iran masuk. Dan semua konflik kepentingan ini akhirnya memakan korban. Akhirnya merugikan masyarakat Yaman sendiri yang sebenarnya hanya ingin hidup damai dan bahagia, Pak. Itulah krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman, yang mana perang itu bisa terjadi harian. Lu bisa aja pergi jalan ke masjid untuk ibadah, tiba-tiba ada rudal di depan lu. Kita di Indonesia takut keluar rumah karena virus, mereka di Yaman takut keluar rumah karena rudal. Gila gak? Itu kan Yaman ya. Lalu bagaimana negara lain? Ya setali tiga uang, Pak, sebenarnya. Adakah dampak baik dari Arab Spring ini? Ya, kalau misalnya yang dampak positif itu sebenarnya ada, tapi hanya satu negara sih yang sangat disayangkan. Negara itu adalah Tunisia. Contohnya dari pakai indikator yang sama aja, kebebasan pers. Tunisia tahun 2012 dia ranking 138 dari 180 negara. Oke lah ya, maksudnya lumayan tidak bebas. Tapi sekarang di tahun 2021 saya buka websitenya RSF lagi, dia sekarang sudah ranking 78. Jadi kalau nggak salah naik lebih dari 60. Dan menurut saya ini sangat signifikan karena ironisnya ketika saya mencari negara kita sendiri, Indonesia, situs itu mengatakan kalau Indonesia masih ranking 113. Jadi jauh di bawah Tunisia. Dalam hal demokrasi pun hanya Tunisia yang membaik. Dan kenapa Tunisia itu signifikan? Karena memang protes titik awal yang Arab Spring mulai tersebar, seperti yang kita nonton di video hipotesa yang bikin, itu awalnya peristiwanya terjadi di Tunisia, lalu mulai dia menyebar perlahan-lahan dari barat ke timur. Jadi Tunisia itu di mana Arab Spring katanya dimulai, percikannya di situ, dan sekarang sayangnya yang membaik ya di situ aja, Mas. Itu.
Karena mungkin ini juga ya Kim ya, karena soalnya kan emang trigger awalnya di situ. Pada akhirnya kalau di negara lain tuh sifatnya ya runutan gitu, efek domino. Dan makin panjang dominonya kan semakin banyak konflik of interest bisa kebentuk di situ kan. Pada akhirnya setiap pergerakan massa yang banyak gitu selalu ada aja orang-orang yang bakal pihak-pihak yang bakal memanfaatkan momentum gitu. Melakukan revolusi aja itu adalah hal yang sulit ya. Dan apa yang terjadi pada Arab Spring itu juga udah ngasih contoh langsung kepada kita. Bahkan setelah revolusi itu berhasil dilakukan, nggak ada jaminan kalau hidup kita akan lebih baik ke depannya. 10 tahun itu waktu yang lama cuy. Waktu yang lama. Gue harap pergerakan Arab Spring ini nggak jadi sesuatu yang sia-sia. Atau amit-amitnya sesuatu yang bahkan memperburuk keadaan kita.